pagi teman-teman pecinta tanaman. Pagi ini saya ingin menyapa teman-teman semua dan berbagi tips bagaimana cara merawat kuping gajah supaya rimbun. Tanaman kuping gajah banyak kita temui terutama untuk orang tua kita zaman dahulu. Hampir di tiap rumah di teras depan biasanya menanam tanaman yang membawa aura positif ini. Tanaman ini mempunyai nama latin Anthurium crystallinum. Daunnya berbentuk seperti hati ya, ada yang berukuran besar, ada yang berukuran kecil dengan tulang-tulang daun berwarna kontras putih dan daunnya halus seperti bludru berwarna hijau tua. Untuk jenisnya sendiri, tanaman kuping gajah ini ada yang berwarna hijau polos seperti ini dan memiliki bunga berwarna putih. Ini adalah kuping gajah yang berbunga. Sementara ada juga kuping gajah yang hanya daun yang kita tonjolkan keindahannya. Untuk kuping gajah yang jenis ini sebetulnya dia juga memiliki bunga, biasanya berwarna putih. Tetapi karena kita ingin menonjolkan keindahan atau kerimbunan daunnya, kalau saya biasanya kalau berbunga saya potong bunganya supaya tidak mengganggu pertumbuhan daun yang keluar sehingga tanamannya bisa rimbun seperti ini. Daun baru biasanya berwarna seperti ini ya, hijau agak krem. Di antara sela-sela batangnya biasanya muncul warna merah marun seperti ini. Untuk perbanyakan kita bisa memisahkan misalnya seperti ini dia sudah muncul beberapa anakan. Nah kita bisa bongkar kemudian kita pisahkan. Tapi kalau kita ingin tetap rimbun saya biarkan seperti di pot ini. Selain memisahkan dari anakan, perbanyakan tanaman kuping gajah ini bisa juga dari bunganya ini yang seperti bonggol jagung ya. Nanti dia akan keluar seperti biji-biji. Nah ini kita bisa semai untuk anakan hanya pertumbuhannya biasanya agak lama ya. Tanaman kuping gajah menyukai tempat yang teduh, jadi tidak langsung terpapar sinar matahari supaya daunnya tetap segar seperti ini. Jadi tanaman ini sebetulnya bisa tanaman indoor maupun outdoor. Walaupun tanaman ini termasuk jenis tanaman outdoor, tetapi karena dia tidak bisa langsung terpapar oleh sinar matahari, sebaiknya kita menaruhnya bisa di teras yang masih ternaungi oleh atap, tapi dia masih memperoleh sinar dari matahari secara tidak langsung. Atau kita bisa menempatkan tanaman ini di bawah pohon, seperti yang saya lakukan di kebun belakang ini. Jadi dia masih ternaungi oleh pohon pisang yang cukup teduh. Untuk ukuran pot kita bisa menyesuaikan dengan ukuran tanaman pada saat sekarang. Jadi kalau tanamannya sudah makin membesar ya kita perlu melakukan repotting, disesuaikan sehingga akarnya bisa tumbuh dengan baik. Media tanam yang saya pergunakan di sini adalah pupuk kompos ya yang sudah terdapat kebetulan di dalamnya ada sekam kemudian dicampur dengan tanah. Nah ini sudah cukup porus dan cukup subur bagi pertumbuhan dari tanaman kuping gajah. Yang penting jangan lupa drainase dari potnya itu harus cukup lebar ya sehingga air bisa mengalir pada saat kita siram. Untuk pemupukan saya jarang sekali ya mempergunakan pupuk anorganik bagi tanaman kuping gajah ini karena bagi saya dengan menyiram air cucian beras yang sudah diendapkan 24 jam itu sudah cukup membuatnya subur. Jadi saya tidak jarang sekali memakai pupuk khusus untuk tanaman ini. Selain menggunakan
siraman dari air cucian beras, karena saya juga penggemar kopi. Biasanya ampas dari kopi ini saya siramkan menjadi pupuk yang baik bagi tanaman kuping gajah. Media tanam juga perlu kita tambah apabila di dalam potnya sudah akarnya terlihat seperti ini. Nah, ini saatnya kita menambahkan media tanam di atasnya. 2 atau 3 minggu sekali biasanya saya sering membalik media tanamnya ya, supaya kondisinya selalu tetap gembur. Dan karena ini kondisinya tanahnya agak lembab, biasanya jamur, nah ini contoh, biasanya sering kadang-kadang tumbuh di sela-sela ini. Nah, ini kita bisa cabut atau dibersihkan. Bila tanaman ini sudah cukup tua, biasanya banyak akar angin yang keluar ya. Ini sebetulnya kita bisa memangkas di sini di antara akar angin, kemudian kita tanam. Ini juga salah satu cara untuk perbanyakan tanaman kuping gajah. Tetapi kalau kita tidak ingin memangkasnya dari bonggol yang sudah keluar akar angin dan kita biarkan, maka tanaman ini akan bisa tumbuh meninggi seperti yang saya miliki ini. Tingginya sudah lebih dari 1 meter. Nah, yang mirip dengan kuping gajah masih satu golongan, yaitu anthurium, tetapi di sini keindahan bunganya yang ingin ditonjolkan. Jadi kalau yang ini bunganya tidak dipotong. Bunganya ada bermacam-macam ya, ada yang putih, ada pink, ada merah, ada yang berwarna keunguan. Ini masih satu famili ya dengan kuping gajah. Perawatan lainnya adalah biasanya di antara sela-sela batangnya, bonggolnya ini suka ada batang yang kering. Nah, ini kita juga perlu rajin membersihkan supaya tanaman kita tetap indah ya. Daun-daun atau bekas bunga-bunga yang sudah mulai kuning, ini juga saatnya kita untuk memangkas. Untuk harganya sendiri di pasaran, saya agak tidak terlalu perhatian dengan harga kuping gajah, karena bagi saya tanaman kesayangan ini saya tidak bisa mengukur dari harganya, tetapi ini adalah kecintaan saya untuk selalu bisa merawat menjadi tanaman yang subur. Daunnya yang hijau segar seperti ini yang tumbuh dengan baik, saya tidak pernah memberi larutan apapun ya atau cairan untuk membuat daunnya mengkilat. Karena bagi saya apabila tanaman itu sehat, otomatis dia daunnya akan indah dan bagus seperti ini tanpa perlu kita memberikan cairan atau larutan untuk mengkilatkan daun. Demikian teman-teman tips sederhana yang bisa saya berikan bagaimana selama ini saya melakukan perawatan terhadap tanaman kuping gajah. Semoga bisa bermanfaat. Salam pecinta tanaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendukung channel ini, yang selalu mensupport dan yang sudah subscribe. Semoga channel ini bisa makin berkembang dan membawa manfaat. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.